Jadi cukup jelas di sini kita melihat tadi di mana ayat 20 mengatakan, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Jadi Bapak Saudaraku, kita jelas di sini kita dikatanya kepada kita, jika Tuhan tidak mempersingkat waktunya sehingga manusia tidak ada yang selamat. Karena apa? Karena kita melihat situasi ini semakin suram. Kenapa? Manusia semakin jahat, manusia semakin merajalela. Kenapa? Karena situasi tidak mengizinkan lagi. Jadi ini semua saudaraku harus kita mengerti, harus mengerti kita supaya kita jangan terpengaruh oleh situasi. Jika kita terpengaruh oleh situasi, tentu kita tidak mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita mengerti apa yang harus kita lakukan saat ini. Jadi jika kita hanya mengikuti apa kata orang, tentu kita tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena sekarang ini hampir rata-rata manusia melakukan seturut apa menurut manusia. Tidak lagi seberapa manusia melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, taat dan setia, sama seperti Adam. Seperti apa? Seperti si Abraham, sama seperti Nuh. Tidak lagi seperti itu. Karena apa? Karena manusia semakin pintar, seperti bangsa-bangsa Israel, sama seperti ahli-ahli Taurat, sangat pintar, sehingga yang merajalela itu adalah kepintarannya, sehingga tidak lagi taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini dianggap ini tidak benar. Karena apa? Karena pintarnya. Dia mengatakan firman Tuhan ini itulah ciptaan manusia. Ini adalah yang menulis manusia. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah kita akhirnya nanti? Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, memang ini adalah tulisan manusia, tapi manusia yang sudah penuh Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun, membimbing, menyertai dia. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita mengatakan itu tulisan manusia, itu karangan manusia. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan Yesus juga manusia. Jika demikian Bapak Saudaraku, saya juga masih manusia. Tapi kenapa saya setiap pagi membagikan firman Tuhan? Karena ada Roh Tuhan. Roh Tuhan itu dimateraikan dengan roh saya, sehingga Roh Tuhan itu berapi-api dalam diri saya, sehingga saya menyampaikan firman Tuhan setiap pagi. Memang keluar dari mulut saya, tapi bukanlah yang berkarya dari saya, bukanlah pengetahuan ini dari saya, bukan itu firman Tuhan ini dari hati saya, tapi dari Roh Tuhan. Roh Tuhan yang bekerja. Kenapa sedemikian dinginnya hati manusia Bapak Saudaraku? Karena memang begitu, sehingga manusia tidak lagi percaya kepada manusia. Kenapa? Karena semuanya serba dingin. Ini hari katanya A, besok sudah B, besok sudah B, besok sudah U. Tidak lagi bisa pegang perkataannya, walaupun dia hamba Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena dingin. Jika hangat saudaraku, dia pegang tetap kuat. Jika ya, tetap ya. Tapi sekarang ini sudah seperti angin gelombang kesana kesini. Itu karena dingin. Jadi Bapak Saudaraku, jangan heran, itu tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan. Jadi walaupun begitu saudaraku, sekarang ini Tuhan mau siapa yang setia sampai pada kesudahannya. Jangan kita gara-gara orang dingin, kita juga ingin ikut dingin. Gara-gara kita lihat hamba Tuhan sudah dingin, kita juga jadi dingin. Jadi sehingga kita hambar semuanya. Jangan begitu. Marilah kita tingkatkan iman percaya kita, taat dan setia lakukan.
supaya kita benar-benar mendapatkannya apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Sama seperti bangsa Mesir, bangsa pilihan yang menuju tanah Kanaan, tidak seberapa yang sampai kepada tujuan. Kenapa? Karena merasa dingin, sehingga mengeluh terus, sehingga bersungut terus, tidak pernah mengucap syukur. Walaupun dikasih mannya, tetap juga bersungut-sungut. Walaupun kasih ikan burung puyuh, tetap juga bersungut-sungut. Bahkan juga di terang hari ada awan menerangi dia, malam hari ada tiang awan untuk menerangi dia. Jadi tidak pernah mengucap syukur, sehingga kita melihat tidak satu pun sampai kepada tujuan ke tanah Kanaan. Cuman Joshua dengan Kaleb yang sampai kepada tujuan dan yang lahir di perjalanan. Kenapa? Karena bersungut-sungut, tidak pernah bersyukur. Jadi Bapak Saudaraku, saat ini marilah ujilah kita, uji firman Tuhan ini. Apakah benar firman Tuhan ini atau tidak? Jangan kita mengatakan ini tulisan manusia, ini ciptaan manusia. Jika tidak benar, tak usah kita ikuti. Karena saya begitu, saudaraku. Saya tahun 2006 malam divonis mati. Berapa persen cuma harapan hidup. Tapi saya ketika saya sakit itu membaca firman Tuhan, membaca firman Tuhan ini terus. Dan ketika saya mendengar di radio, imanmu menyembuhkan engkau seperti perempuan pendarahan 12 tahun, sehingga iman saya tumbuh karena saya membaca firman. Dan saya mengimani Tuhan, jika saya sembuh, saya akan melayani engkau semampu saya. Saya beriman seperti perempuan 12 tahun pendarahan. Dia sembuh karena dia beriman. Saya juga beriman. Mulai dari saat ini saya taat dan setia, sehingga Tuhan masih memberikan saya hidup. Tahun 2007 sampai saat ini sudah berapa tahun saya hidup, Bapak Saudaraku. Itu karena Tuhan punya cara. Bahkan saya sudah divonis mati, cuman berapa persen cuman harapan hidup, tapi saya masih hidup sampai saat ini. Itu karena saya mau menguji firman Tuhan ini betul atau tidak. Jika tidak betul, ya ngapain saya masih berjuang sampai saat ini, melayani kesana sini. Bahkan setiap pagi saya menyampaikan firman Tuhan kepada WA saya, yang ada nomor WA pada saya, yang ada teman Facebook saya, yang ada YouTube. Saya lakukan setiap pagi. Itu kan pekerjaan sia-sia, menghabiskan kalori, menghabiskan uang. Jadi itu secara manusia pekerjaan sia-sia. Tapi karena saya menguji firman Tuhan ini, saya merasakan bagaimana dahsyatnya Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu membela saya, bagaimana Tuhan itu menyertai saya, sehingga saya sungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan ini semampu saya. Dan itulah yang saya bagi kepada Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di mana saja berada di pada pagi hari ini. Ini semua Bapak Saudaraku bukanlah kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena usaha saya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalian mengerti bahwa saya ini tidak tahu apa-apa. Bahkan saya ini tamat SD pun tidak. Bagaimana saya bisa menyampaikan firman setiap pagi. Kalian lihatlah bagaimana saya membaca firman Tuhan. Sangatlah tidak ada titik komanya. Karena apa? Karena saya tidak sekolah. Tapi saya taat melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga saya bisa melayani kemana-mana. Itu bukanlah karena kehebatan saya. Itu tidak mungkin. Itu tidak logika dengan dunia, dengan manusia. Tapi nyatanya saya sendiri melayani kemana-mana, ke radio, ke penjara, kampung-kampung, kemana saja dipanggil saudara-saudara saya. Jadi itu bukan karena kehebatan saya, tapi karena Tuhan beserta saya.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apalagi kalian semuanya hebat-hebat, punya gelar, punya titel, punya sekolah. Wah, sangatlah luar biasa jika kalian mau dipakai Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, mari buka. Untuk apa ini semua? Semua ini akan kita tinggalkan. Tapi berjuanglah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita tidak berjuang, kita akan hanyut oleh penghuni dunia ini. Kita digeser perlahan-lahan supaya kita itu bersama dia dibakar di api neraka. Bapak Ibu Saudaraku, setan itu sangat licik. Kita dikibuli seakan-akan kita itu sudah di dalam Tuhan. Ternyata kita masih di dalam kendalinya si iblis. Jadi Bapak Saudaraku, tidak seberapa manusia yang mau taat kembali kepada firman. Firman ini hanya sebagai topik, tapi dalamnya semuanya adalah ajaran-ajaran manusia, ajaran-ajaran turun-menurun. Jadi setan itu sangat licik, dipolis dengan begitu rapi, mantap kelihatannya, tapi di dalamnya sama firman Tuhan di Matius mengatakan sama seperti kuburan, di mana di luarnya dikapur bersih, tapi di dalamnya bau tulang belulang. Jadi banyak saat ini begitu saudaraku. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kepada Alkitab, tentu kelihatannya wah rohaniah. Tapi semuanya Bapak Saudaraku tanpa dasarnya Alkitab, tentu kita tidak mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Jika kita hanya mengimani apa kata orang, hanya cukup percaya saja, cukup Kristen saja, tentu setan ketawa melihat kita. Kamu hanya beribadah 2 jam. Dari situ ada waktu 24 jam satu hari. Kamu hanya beribadah 2 jam. Berarti saya menguasai kamu 22 jam. Itu setan mengatakan hahaha katanya. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita tertipu. Mari buka hati kita, baca Alkitab, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Roh Kudus akan menuntun, membimbing, menyertai, mengajari, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Jika dengan logika kita, jika dengan kepintaran kita, jika dengan kehebatan kita tidak akan bisa mampu untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Kita lihat Bapak Saudaraku bagaimana ahli Taurat, orang-orang Farisi luar biasa pintarnya, tapi tidak taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana bangsa Israel begitu luar biasanya untuk menciptakan segala yang ada dalam dunia ini, Saudaraku. Semuanya kita melihat ahli-ahli penemuan adalah bangsa Israel. Tapi kita melihat kenapa dia menolak Tuhan Yesus. Karena apa? Kenapa? Merasa pintar. Dia memakai logikanya. Jadi Bapak Saudaraku, itu tanda-tanda jika bangsa Israel tidak menolak Tuhan Yesus, mungkin firman Tuhan tidak sampai kepada kita. Tapi ini karena kasih karunia, karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga bangsa Israel menolak firman, sehingga sampai firman ini kepada kita. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan, walaupun mungkin kita saat ini menderita, dihina, diejek, diolok-olok, jangan tawar hati. Itu sudah bagian kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan, ayat 20 mengatakan kepada kita tadi, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Jadi Bapak Saudaraku, jika tidak bersingkat Tuhan kedatangan Tuhan Yesus,
Orang-orang pilihan pun hampir-hampir tidak lagi terpilih. Kenapa? Karena godaan, karena situasi semakin dingin. Ayat 21 mengatakan kepada kita, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Karena Bapak Saudaraku, saat ini banyak nabi-nabi palsu sudah menjelajahi dunia untuk meninabobokan orang-orang percaya, supaya kita santai, supaya kita enjoy, supaya kita tenang, tidak lagi ada mencari kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga membaca Alkitab pun tidak ada lagi waktu, santai semuanya untuk mencari akan dunia ini. Sehingga bangun pagi jam 4 pagi pun sudah pikiran bagaimana situasi dunia ini. Tidak lagi mengucap syukur kepada Tuhan, tidak lagi ada waktu untuk membaca Alkitab, firman kebenaran. Itu oleh karena situasi semakin dingin, kita merasa menggigil kedinginan sehingga tidak terasa apa-apa lagi, sehingga kita tidak peduli siapapun karena kita sudah kedinginan. Jadi Bapak Saudaraku, haruslah kita ini kembali kepada Alkitab supaya kita hangat kembali. Jadi jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tentu kita menggigil kedinginan, tidak lagi peduli sama siapa, karena dengan diri kita saja kita sudah menggigil. Bagaimana lagi kita peduli sesama kita manusia? Tidak lagi kita hiraukan itu. Karena apa? Karena mengurus diri kita saja kita sudah gigil. Jadi Bapak Saudaraku harus kembali kepada Alkitab. Jadi sini Bapak Saudaraku pada 21 mengatakan kepada kita tadi, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita tergoda oleh dunia, jangan kita tergoda oleh tawar-tawaran dunia ini. Apalagi Bapak Saudaraku, saat ini kita melihat tawaran-tawaran online sangat luar biasa. Jangan kita tergiur, sehingga kita bisa tergiur oleh online ini. Bapak Saudaraku, kita melihat sini, wah, kita melihat murah kali ya, sehingga kita kirim pesan, ternyata lain daripada yang kita beli. Ditunjukkan luar biasa mantap, tapi ketika sampai tidak sama seperti yang kita inginkan. Kenapa Saudaraku? Karena mata kita menjadi mengatur kita, sehingga kita tertipu. Jadi Bapak Saudaraku, saat ini juga kita tawar-tawaran, ada pinjaman tanpa jaminan, hanya data-data kita saja. Ini jangan kita tergiur, karena ini adalah semuanya menggoda kita, supaya kita ini tergoda, supaya kita ini larut masuk ke dalam. Jadi Bapak Saudaraku, ini akhir zaman. Segala cara manusia lakukan, bahkan tipu-tipu segala macam akan berjalan karena suasana semakin dingin. Tidak peduli lagi kepada semua sesama manusia. Jadi sini kita melihat tadi Bapak Saudaraku, ayat 28, 23, hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Jadi Yesus mengatakan kepada kita, hati-hatilah kamu, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Itu Yesus mengatakan. Jadi ini pengenapannya Saudaraku. Semuanya yang diceritakan Tuhan Yesus, semuanya yang difirmankan Tuhan Yesus sudah genap. Jadi tinggal detik-detiknya.
Jadi jangan kita tergoda, jangan kita hanyut, jangan kita tenggelam saudaraku oleh tawaran-tawaran, oleh kita melihat oleh karena mata kita, apalagi saat ini serba bebas kita melihat. HP ini saudaraku tinggal kita yang mengandalkannya. Mau apa kita mau, semuanya ada di HP ini. Tinggal kita yang mengendalikannya. Kita yang mencari yang baik-baik, muncul yang baik. Kita yang mengambil yang jahat, muncul yang baik, menjahat. Jadi tinggal kita yang mengendalikannya. Jadi semuanya sudah transparan. Jadi Bapak Saudaraku, makanya kejahatan pun semakin transparan. Karena apa? Karena sudah ada contoh-contoh yang harus diikut. Karena semakin suasana semakin dingin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita jangan dingin. Dari itu Bapak Saudaraku, bagilah, share kepada teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita di mana saja berada di pada pagi hari ini. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, menyaksikan video ini, bagi kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, supaya dia dapat kebenaran firman Tuhan ini, supaya jangan menjadi dingin, tapi kita hangat bersama pelukan Tuhan Yesus. Amin. Buat saudaraku, mari subscribe video kita ini, karena jika kita tidak menyubscribe-nya Bapak Saudaraku, berarti kita tidak menyayangi sesama kita manusia. Karena apa? Karena ini adalah kasih, ini adalah perjuangan, sehingga kita lakukan setiap pagi ini Bapak Saudaraku, kita berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi tanpa ada perjuangan kita akan lambai, kita akan hanyut bersama penghuni dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, kita buat firman Tuhan ini setiap pagi. Kita akan membagi-bagikannya kepada WA, grup Facebook, YouTube. Bapak Saudaraku juga bisa membaginya kepada YouTube, kepada Facebook, kepada WA saudara. Karena apa? Karena ini adalah kebenaran, mengasihi sesama manusia. Karena ini Bapak Saudaraku bukan cukup untuk diri kita sendiri, tapi sesama kita manusia, supaya kita ini bersama-sama mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan itu. Amin Bapak Saudaraku. Semangat terus, jaga kesehatan, tetap semangat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.